Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Halida. Saya mahasiswa program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mengkonstruksi peta kendali atribut dan analisis kapabilitas menggunakan software Minitab. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk, saksikan aja. Di sini saya menggunakan data yang berasal dari Jurnal Ekonomi Manajemen tahun 2019 dengan judul Analisis Quality Control terhadap tingkat kerusakan produk pada PT Panglas Surabaya. Yang mana PT Panglas Surabaya ini adalah salah satu perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang produk kaca cermin. Selanjutnya, saya akan mengkonstruksikan peta kendali untuk data yang saya dapatkan di jurnal ini menggunakan software Minitab. Di sini, saya menggunakan peta kendali atribut U karena pada kasus ini ukuran sampel lebih dari 1 unit dan pengamatan dilakukan bervariasi dari waktu ke waktu. Langsung saja, di sini saya sudah membuka software Minitab. Sebelum menginput data, biasanya saya mengaktifkan dulu menu Enable Comment pada jendela Session dengan cara klik Editor, terus centang Enable Comment. Selanjutnya, saya akan menginput data produksi kaca cermin dari PT Panglas Surabaya, yang mana datanya sudah saya input di Excel, yang mana data ini terdapat pada fase 1 dan fase 2. Pertama, kita input dulu data pada fase 1. Di sini tinggal kita copy saja data dari Excel-nya. Lalu kita masukkan pada kolom worksheet 1 di software Minitab. Selanjutnya, saya akan mengkonstruksikan peta kendali di software Minitab ini dengan cara kita klik Start, kemudian Control Chart, Attribute Chart, kemudian pilih U. Karena di sini peta kendali atribut yang kita gunakan adalah peta kendali atribut U. Kemudian pada kolom variabel kita masukkan jumlah cacat atau jumlah ketidaksesuaian. Dan untuk subgroup size-nya kita masukkan jumlah produksi, atau bisa dikatakan jumlah produksi ini adalah sample size atau subgroupnya. Kemudian kita klik label. Pada label ini bertujuan untuk memberikan label pada output yang akan ditampilkan nanti mau diberi label apa. Di sini saya ingin menampilkan output itu dengan label peta kendali U pada fase 1. Kemudian kita klik OK dan OK lagi. Nah, berikut adalah peta kendali output dari peta kendali U pada fase 1. Di sini terlihat nilai batas kendalinya, yaitu nilai upper control limit, nilai control limit, dan nilai lower control limitnya. Dan kita lihat pada peta kendalinya tidak ada sampel atau subgroup yang keluar dari batas kendali, sehingga pada peta kendali pada fase 1 ini dapat kita gunakan untuk memonitor proses selanjutnya tanpa harus dilakukan revisi, atau pada peta kendali U pada fase 1 ini kita bisa monitor untuk pada fase kedua nanti. Selanjutnya kita lakukan monitoring observasi menggunakan peta kendali U yang telah dibangun di fase 1 ini. Pertama,
Kita masukkan dulu data subgroup baru yang akan kita monitor. Di sini saya sudah menginput datanya di Excel pada sheet kedua. Di sini untuk data subgroup baru terdapat 28 sampel. Langsung saja kita copy lagi. Kemudian kita paste. Untuk langkahnya sama saja, kita klik start, control chart, attribute chart, kita pilih U. Sini kita masukkan pada kolom variabel jumlah cacat, dan untuk subgroup size-nya kita masukkan jumlah produksi. Terus untuk labelnya kita ganti karena di sini adalah pada fase kedua. Kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, berikut ini adalah output dari peta kendali U pada fase 2, yang mana kita lihat di sini terdapat nilai upper control limitnya, control limit, dan lower control limitnya. Di sini saya letakkan peta kendali U pada fase 1 di sebelah kiri dan peta kendali U pada fase 2 di sebelah kanan. Tujuannya di sini saya ingin membandingkan nilai batas kendalinya. Sini kita lihat untuk nilai upper control limitnya berbeda, untuk nilai control limitnya berbeda, dan untuk nilai lower control limitnya sama, yaitu sama dengan 0. Tetapi di sini nilai batas kendalinya berubah, tetapi hanya sedikit. Dan dapat kita lihat pada peta kendali U di fase kedua, tidak ada subgroup atau sampel yang keluar dari batas-batas kendali limit, sehingga dapat kita katakan untuk proses produksi di PT Panglas, atau bisa dikatakan bahwa kualitas kaca cermin yang diproduksi oleh PT Panglas Surabaya sudah terkendali secara statistik. Selanjutnya kita akan melihat analisis kapabilitas dari produk yang dihasilkan oleh PT Panglas Surabaya. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis kapabilitas, yang mana analisis kapabilitas ini adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen, atau bisa dikatakan bahwa suatu produk atau jasa yang dihasilkan itu spesifikasinya sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Kemudian tujuan dilakukannya analisis kapabilitas ini adalah untuk mengetahui suatu proses itu berjalan secara capable atau tidak, atau bisa dikatakan bahwa untuk mengetahui suatu proses itu menghasilkan produk atau jasa yang sudah sesuai dengan spesifikasinya. Sebelum kita masuk pada analisis kapabilitas, terlebih dahulu di sini kita lihat nilai upper control limit dan nilai lower control limit pada peta kendali U. Di sini saya akan menggunakan nilai batas kendali untuk peta kendali U pada fase kedua. Di sini kita lihat bahwa nilai upper control limitnya adalah sebesar 0,4146 dan nilai lower control limitnya adalah sebesar 0. Nanti pada analisis kapabilitas, nilai upper control limit dan nilai lower control limit akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis kapabilitas menggunakan software Minitab. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita uji dulu data yang kita dapatkan ini, apakah berdistribusi normal atau tidak. Dengan cara kita klik start, terus basic statistik, kita pilih normality test. Pada kolom variabel, di sini saya memasukkan jumlah cacat atau jumlah ketidaksesuaian. Dan untuk tes
normalitas atau untuk uji normalitasnya saya menggunakan uji Anderson-Darling. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah plot untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu berdistribusi normal atau tidak. Caranya dengan kita melihat nilai p-value di sini. Apabila nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka data itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Di sini kita lihat bahwa data yang kita punya memiliki nilai p-value sebesar 0,005, yang mana nilai 0,005 ini kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa data yang kita punya ini belum berdistribusi normal. Karena data yang kita punya belum berdistribusi normal, kita akan melakukan transformasi data dengan cara klik Start, Quality Tools, Capability Analysis, kemudian kita pilih normal. Di sini untuk single kolomnya kita masukkan jumlah cacat, untuk subgroup size-nya kita masukkan jumlah produksi, dan ini untuk nilai lower dan nilai upper yang sudah kita dapatkan tadi. Pada peta kendali U fase 2 tadi kita telah mendapatkan nilai lower control limitnya sebesar 0 dan nilai upper control limitnya sebesar 0,4146. Kemudian kita lakukan transform atau transformasi data dengan cara mengklik transform di sini. Terus kita pilih kita mau menggunakan transformasi yang seperti apa. Di sini saya menggunakan uji Box-Chalk untuk melakukan transformasi, yang mana lambdanya itu saya gunakan sebesar 0,5. Jadi kita klik OK dan OK lagi. Nah, ini adalah proses kapabilitas dengan data yang sudah kita lakukan transformasi dengan nilai lambdanya sebesar 0,5. Di sini terdapat nilai CP dan indeks CPK-nya. Apabila kita lihat nilai CP dan nilai indeks CPK-nya ini kurang dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa kapabilitas proses dalam pengolahan kaca cermin masih kurang baik, sehingga kemungkinan dalam sistem pengolahan kaca cermin itu menghasilkan produk yang out of specification, atau dapat dikatakan bahwa produk yang dihasilkan itu keluar dari spesifikasi yang diharapkan. Nah, tadi adalah langkah dalam statistik proses kontrol dan analisis kapabilitas pada software Minitab. Di sini untuk outputnya kembali saya tampilkan, karena di sini saya ingin menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada PT Vanguard Surabaya untuk proses produksinya, yang mana apabila kita kembali melihat pada peta kendali atribut U pada fase 1 dan peta kendali atribut U pada fase 2, kita lihat titik-titik hitam itu adalah sampel atau subgroup. Di situ kita lihat sampel atau subgroupnya tidak ada yang keluar dari batas-batas kendali. Yang mana untuk batas kendali pada fase 1 itu untuk upper control limitnya sebesar 0,4086 dan untuk lower control limitnya sebesar 0. Sedangkan pada fase 2 nilai upper control limitnya adalah sebesar 0,4146 dan nilai lower control limitnya adalah sebesar 0. Sehingga dapat kita katakan bahwa proses dalam pengolahan kaca cermin di PT Vanguard Surabaya ini untuk ketidaksesuaiannya atau kecacatannya itu sudah terkendali. Sehingga saran yang saya berikan kepada PT Vanguard Surabaya ini adalah hendaknya pengendalian kualitas produk itu dilakukan secara terus-menerus agar nantinya proses dalam produksi di PT Vanguard Surabaya ini terkendali secara terus-menerus dan
mutu yang dihasilkan dari suatu produknya itu bisa terjamin. Selanjutnya, apabila kita melihat analisis hasil output analisis kapabilitasnya, kita dapatkan nilai CP dan indeks CPK-nya ini kurang dari 1, sehingga dapat kita katakan bahwa proses atau produk dari PT Van Glass Surabaya ini memiliki kapabilitas yang masih kurang baik. Sehingga untuk PT Van Glass Surabaya ini alangkah lebih baiknya apabila membuat suatu inovasi, terobosan, atau melakukan suatu peningkatan dalam perbaikan sistem pengolahan kaca cermin, agar nantinya produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan produk yang dihasilkan itu sudah capable, agar nantinya produk yang dihasilkan ini mempunyai performa yang lebih baik lagi. Tadi adalah langkah-langkah pada software Minitab untuk mengkonstruksikan peta kendali atribut U dan analisis kapabilitasnya. Semoga video dari saya ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.